Halo Sobat Probis, untuk pertama kalinya kita akan membahas sektor pendidikan. Nah, tidak tanggung-tanggung nih, sekarang kita berada di salah satu sekolah yang besar yang mempunyai fasilitas yang lengkap dan ekstrakurikuler yang banyak. Ikuti kita terus di Dharma Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih Pak di Dharma Yuda. Terima kasih telah menyambut kami di sini Pak. Kami dari tim Probis mau mereview sekolah Dharma Yuda, salah satu sektor pendidikan terbesar di Kota Pekanbaru. Boleh perkenalkan diri dulu Pak kepada Sobat Probis. Hai, saya Febrian Riyadi dari Humas dari SMA Dharma Yuda. Dan kali ini kita akan mereview dari sekolah Dharma Yuda secara keseluruhan, dan sekarang kita berada di gedung SMP dan SMA Dharma Yuda. Mantap. Ini kita mau nanya dulu Pak, kira-kira bisa cerita sedikit nggak latar belakang Dharma Yuda ini seperti apa? Baik Pak, jadi Dharma Yuda ini sudah berdiri dari Januari 2005 Pak ya, tepatnya 2005. Dari 2005 kita awal mula pertama kali Dharma Yuda didirikan, dan itu pertama kali itu di playgroup dan TK. Namun 1 tahun setelahnya kita baru mencoba untuk membangun gedung SD Pak ya, jadi SD. Nah, jadi pada saat tahun 2006 itu SD dibangun yang di gedung sana Pak ya, yang di Soekarno Hatta sana. Itu berjalan sampai tahun 2009 kita mencoba untuk membuka baru tingkat SMP. Nah 2012 buka kelas untuk tingkat SMA. Dan gedung ini sendiri baru berdiri pada tahun 2012. Beriring sejalannya waktu, jumlah siswa kita juga makin banyak, dan alhamdulillah juga jadi kita bangun gedung baru lah Pak untuk biar menampung seluruh siswa yang ada di sekolah Dharma Yuda seperti itu. Dan doakan juga Pak, dalam waktu dekat kita akan membuka salah satu perguruan tinggi juga di sini. Mudah-mudahan lancar dan bisa juga menampung dari masyarakat Pekanbaru untuk berkuliah di Dharma Yuda. Amin. Berarti ini sekalian kita mempromosikan Dharma Yuda sudah akan membangun perguruan tinggi dalam waktu dekat ini. Benar. Oke, mungkin kita bisa lihat fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Dharma Yuda ini Pak? Boleh Pak, kita langsung aja ke sana ya, mari. Pak Rian, berbicara tentang sekolah kan tentu tidak luput dari fasilitas. Fasilitas yang ditawarkan oleh Dharma Yuda ini apa aja ya Pak? Nah, jadi kita memang memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak kita. Selain kenyamanan untuk belajar di sekolah, juga untuk dapat mengembangkan bakat mereka ya. Kita punya ruang auditorium yang besar, kapasitas 600 orang. Nah, itu juga menunjang selain acara-acara dari sekolah internal sekolah kita juga biasanya bekerjasama dengan eksternal untuk mengadakan acara-acara yang ya pastinya untuk memfasilitasi anak kita baik dari bakat-bakatnya ataupun ya untuk hiburan sebagai mereka. Nah, sekolah kita juga mempunyai gedung-gedung utama. Ini adalah gedung utama ya Pak, gedung E. Nah, jadi gedung utama ini kita pertama punya pustaka library yang sudah diakreditasi Pak ya. Kita juga bekerja sama dengan Bank Indonesia di sini sebagai salah satu bentuk penunjang seperti buku atau misalnya kenyamanan seperti mereka memberikan sofa dan TV untuk fasilitas dari pustaka kita ini. Nah, selain itu juga di gedung ini kita punya fasilitas olahraga di atas ya Pak ya. Itu ada ruang wushu dan juga itu lapangan basket yang standarnya sesuai dengan standar NBA kita malah Pak, internasional bukan standar internasional, tapi kita pakai standar NBA baik dari karpet yang kita pakai dan juga itu dari tinggi ringnya. Dan juga kita punya ruang musik sendiri Pak, studio musik sendiri. Ya, jadi kita tidak hanya memfasilitasi alat-alat musiknya, tapi kita juga bisa memfasilitasi recording. Nah, kita juga di Dharma Yuda sendiri kita bantu anak-anak kita untuk bisa record lagu-lagu mereka. Jadi nanti kita bisa pasarkan di YouTube sekolah Dharma Yuda. Ada YouTube-nya juga. Iya, berarti memang bakat dan minat anak-anak memang terasah sekali di sini ya. Memang dibimbing sesuai masing-masing. Nah, kita kan sudah dari library Pak. Setelah ini kita mau kemana lagi nih Pak? Nah, ya kebetulan nih kan kita kalau namanya sekolah pastinya fasilitas utamanya adalah kelas. Kita langsung ke kelas yuk. Mari. Nah, ini adalah ruang kelas kita Pak. Nah, jadi ruang kelas kita ini
menampung sekitar kapasitasnya 25 orang maksimal, 25 orang maksimalnya. Nah, jadi biar anak-anak kita biar belajarnya lebih fokus dan jadi Suasana juga lebih kondusif. lebih ya, kondusif sama ya orang. benar. Selain kita menggunakan meja dan kursi yang nyaman, kita juga ya kita memberikan air conditioner ya untuk biar anak-anak biar bisa lebih nyaman berada di dalam kelas. Terus juga kita menggunakan fasilitas fokus yang udah ditanam nih. Jadi guru-guru tidak perlu bawa-bawain fokus lagi. Ya. Nah, ini Pak, kita udah berada di ruang UKS nih sekarang. Nah, jadi ruang UKS ini adalah salah satu kewajiban di sekolah Pak ya. Jadi kalau misalnya anak-anak sakit, kita akan bawa anak-anak ke sini. Nah, jadi memberikan ruangan yang cukup nyaman, terus juga obat-obatan yang sangat lengkap, terus juga ada ruang istirahat yang cukup nyaman juga. Dan di sana ada tabung oksigen yang sudah kita sediakan mungkin anak-anak yang mungkin mempunyai gangguan pernafasan seperti itu. Kita juga sediakan suster yang sudah standby di sini untuk merawat anak-anak. Nah, baik Pak. Jadi kita sekarang sudah berada di ruang dance ya. Jadi ini merupakan salah satu fasilitas untuk anak-anak kita kalau misalnya biasanya untuk melatih tari di sini sih Pak. Nah, jadi ruang dance ini sebenarnya ada 2 juga Pak. Ya, jadi di lantai 4 gedung utama. Nah, di sini kita biasanya untuk anak dance ya Pak yang yang modern dance, sedangkan di gedung utama sana di lantai 4 itu untuk tradisional. Karena memang anak-anak yang minat untuk ke dance ini cukup banyak. Prestasi yang sudah dicapai nih dari ekstrakurikuler. Dari yang seni dan olahraga. Nah, untuk dari tingkat seni sendiri, modern dance kita di tahun di 2019 itu menjadi peringkat 1 senasional di nasional ya Pak ya, untuk yang program DBL itu. Di yang tradisional sendiri kita juga beberapa kali tampil di acara-acara besar, bahkan kita waktu penyambutan presiden kemarin kita yang diminta tampil dari Dharma Yuda yang diminta tampil untuk di acara tersebut. Nah, juga kalau untuk di bidang sains sendiri Pak, di bidang sains untuk yang binaan Olimpiade tadi, kita setiap tahunnya kita menyumbangkan medali untuk Provinsi Riau. Nah, juga di bahasa Inggris, debat bahasa Inggris kita juga mendapatkan medali emas di 2018 untuk mewakili Indonesia. Iya, mewakili Indonesia. Dan siswa ini mereka dapat penghargaan ditempel ya. Nah, ya benar, dia ada di dinding depan sana, kita tempel karena anak-anak yang berprestasi itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita Pak ya. Jadi kita tempel lah di sana. Kita kan sudah membahas mengenai fasilitas, ekstrakurikuler dan prestasi yang dicapai. Nah, kalau untuk pembelajaran formal intrakurikulumnya sendiri gimana di Dharma Yuda? Nah, kalau pembelajaran formal di sekolah kita masih memakai kurikulum nasional secara nasional Pak ya, sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Tapi kita juga punya satu kelas Pak, namanya kelas internasional atau Unibridge. Nah, ini benar-benar salah satu kurikulum yang kita adopsi dari Australia langsung tanpa kurikulum nasional. Nah, jadi kelas internasional ini mereka hanya berada 2 tahun di sekolah kita Pak. 2 tahun saja? 2 tahun di sini, dan nanti di tahun terakhir mereka akan langsung ke Australia, dan mereka tidak mendapatkan ijazah secara nasional, dan mereka tidak terdaftar siswa secara nasional, tapi mereka terdaftar siswa secara internasional. Nanti mereka akan dapat namanya ATAR Pak, nama ijazahnya nanti, yang itu berlaku di seluruh dunia nanti. Seperti itu. Nah, Pak Rian, dalam masa pandemi COVID-19 ini kan kita tidak diperbolehkan melakukan untuk pembelajaran tatap muka. Benar, Kira-kira Pak. apa nih strategi dari pihak Dharma Yuda? Nah, dari pihak Dharma Yuda sendiri kita punya 2 strategi Pak ya untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online. Nah, kita pertama menggunakan Zoom meeting yang biasanya dipakai sih sama sekolah-sekolah lain juga, Zoom meeting. Terus yang kedua kita menggunakan namanya aplikasi Edmodo. Nah, Edmodo ini salah satu aplikasi pembelajaran, cuman bentuknya modelnya sosmed Pak, sosial media. Kalau Bapak punya Facebook ya, persis seperti Facebook sendiri. Jadi anak-anak juga dengan tampilannya juga lebih enak dilihat seperti itu. Kemarin juga kami sempat lihat ada wisuda drive-thru. Nah, benar, wisuda drive-thru ya. Jadi kalau misalnya kita anak-anak nih biar tetap merasakan pelepasan dari sekolah mereka. Jadi anak-anak benar-benar setidaknya mereka ada datang ke sekolah dan kami melepaskan mereka tetap ada seremoni. Seremoninya tetap ada. Jadi dan tetap melakukan protokol kesehatan. Kalau dengan drive-thru tersebut juga ya tidak mengumpulkan banyak orang, terus juga jarak-jarak kita atur juga. Oke Pak, nah ini sekarang kita berada di ruang basket Dharma Yuda yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi lawan basket ini standar internasional NBA, jadi memang betul-betul kita beberapa kegiatan anak-anak dan siswa kita laksanakan di sini. Nah,
Pak Rian, berbicara mengenai vaksinasi massal tadi nih, apakah itu dari Puskesmas program pemerintah atau bagaimana? Bisa cerita sedikit? Nah, jadi kalau vaksinasi massal kemarin itu memang salah satu program CSR kita, Pak ya, Corporate Social Responsibility. Itu merupakan salah satu bentuk kepedulian kita ya, kita kerja sama pemerintah ya, Pemko Pekanbaru dan juga dengan LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi kita kerjasama untuk melaksanakan vaksinasi massal di Sekolah Dharma Yuda. Jadi kita memberikan fasilitas tempat di Sekolah Dharma Yuda ini. Nah, Pak Rian, berkaitan dengan CSR ini kan berarti ada kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kira-kira ada kegiatan apa lagi nih dari Dharma Yuda yang melibatkan masyarakat? Nah, jadi kita kalau untuk berkegiatan dengan masyarakat kita ada beberapa program besar, Pak ya. Yang pertama ada yang itu namanya Education Expo. Itu adalah salah satu pameran pendidikan yang kita mengundang beberapa universitas, Pak ya, perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri, baik negeri ataupun swasta, itu di dalam sini untuk memberikan informasi tentang perguruan tinggi lah. Mungkin untuk dari anak sekolah ataupun yang mau S2 boleh datang ke sekolah kita. Itu terbuka untuk umum. Misalnya UMKM itu akan membuka stand di sini. Nah, sekarang kita berada di mana nih, Pak Rian? Nah, jadi Pak, di ini kita berada di ruang multimedia namanya. Jadi ruang multimedia ini benar-benar tempat pengolahan dari konten-konten promosi dari Sekolah Dharma Yuda. Nah, jadi di sini kita betul-betul mengolah baik dari desain grafis, poster, foto-foto ataupun video kita olah di sini. Nah, ini konten ini akan kita upload di sosial media Dharma Yuda. Kita ada beberapa sosial media nih, Pak. Nah, Dharma Yuda ini kan udah banyak fasilitas ekstrakurikuler juga. Nah, untuk kedepannya apa nih harapan dan program dari Dharma Yuda ini? Nah, jadi harapan kita sih, Pak, yang pasti yang pertama kita harapannya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, Pak ya. Jadi sekolah juga bisa secara normal bisa kita laksanakan. Jadi dengan ini anak-anak juga bisa merasakan fasilitas-fasilitas sekolah yang benar-benar kita sediakan secara fisik di sekolah. Itu yang benar-benar kita harapkan dan mudah-mudahan dengan adanya pandemi tidak tidak menghambat kami untuk belajar lebih baik, tidak hanya anak-anaknya tapi guru-guru juga, terus juga kreativitas anak-anak dan guru-guru tidak terhambat. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini kita memang dituntut untuk lebih kreatif dan dari segi pembelajaran ataupun ekstrakurikuler. Nah, mudah-mudahan Dharma Yuda ke depannya bisa menjadi salah satu sekolah percontohan baik di Provinsi Riau ataupun nasional untuk menjadi salah satu tolak ukur pendidikan di Indonesia. Satu lagi nih terakhir, Pak, kalau Sobat Probis kira-kira ada yang mau main ke sini atau bahkan mau mendaftarkan anaknya, kira-kira bisa kemana, Pak? Nah, kalau mau misalnya mendaftar nih langsung ke Dharma Yuda, bisa langsung ke websitenya Dharma Yuda yaitu www.dharmayuda.com. Itu di sana ada program pendaftaran kita juga, atau boleh tanya-tanya langsung di sosial medianya, baik dari Instagram, Facebook, ataupun TikTok, boleh langsung di DM. Nanti kita akan memberikan informasi tentang pendaftaran di Sekolah Dharma Yuda. Nah, untuk Sobat Probis jangan lupa follow Instagram kita di dpmptsp_PKU dan subscribe channel YouTube kami di DPMPTSP Pekanbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya.